Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem basis data yang kami ambil yaitu tema yang kami ambil yaitu sistem basis data manajemen penjualan toko online. Nah, di sini basis data yang akan dibuat adalah sistem cerdas berbasis aplikasi yang berfungsi untuk manajemen penjualan toko online. Basis data ini digunakan untuk mengelola dan memantau transaksi penjualan produk pada sebuah toko online. Basis data ini akan mencakup data tentang produk, pelanggan, pemesanan, dan transaksi pembayaran. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada desain Entity Relation Diagram. Nah, pada diagram ini terdapat 7 tabel. Nah, yang pertama itu di sini ada produk kategori, tabel produk kategori yang memiliki relasi di tabel produk pada kolom ID produk. Nah, di sini juga ada kategori produk. Produk kategori juga memiliki relasi di tabel kategori produk yang dimana memiliki kolom ID kategori. Nah, di sini ada detail pemesanan, tabel detail pemesanan yang memiliki relasi di produk yang dimana sama-sama memiliki kolom ID produk. Di sini juga ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan memiliki relasi di tabel pelanggan yang sama-sama memiliki kolom ID pelanggan. Nah, pemesanan juga memiliki relasi di tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini dan tabel pemesanan sama-sama memiliki kolom yang bernama ID pemesanan. Nah, selanjutnya di sini ada kamus data. Yang pertama itu rancangan tabel produk. Tabel produk merupakan tabel yang menyimpan data dari produk yang akan dijual. Tabel produk terdiri dari 5 atribut, yaitu ID produk, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. ID produk merupakan primary key dari tabel ini. Bisa kita lihat di bawah tabelnya. Tabel 1 struktur tabel produk. Nah, yang kedua, rancangan tabel kategori produk. Tabel kategori produk merupakan tabel untuk menyimpan data kategori-kategori produk. Tabel ini memiliki 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama produk. ID kategori merupakan primary key dari tabel ini. Bisa kita lihat di sini ada tabel 2, struktur tabel kategori produk. Nah, yang ketiga itu rancangan tabel produk kategori. Tabel produk kategori merupakan tabel untuk menyimpan data produk yang masuk ke dalam kategori produk. Tabel ini memiliki 3 atribut, yaitu ID produk kategori, ID produk, dan ID kategori. ID produk kategori merupakan primary key, sedangkan ID produk dan ID kategori sebagai foreign key. Bisa kita lihat di sini ada tabel 3 struktur tabel produk kategori. Selanjutnya, rancangan tabel pelanggan. Tabel pelanggan merupakan tabel untuk menyimpan data dari user pelanggan. Tabel ini memiliki 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, email, password, dan alamat. ID pelanggan merupakan primary key. Di bawah ini ada tabel 4 struktur tabel pelanggan. Yang kelima yaitu tabel pemesanan. Tabel pemesanan merupakan tabel untuk menyimpan data dari pemesanan produk. Tabel ini memiliki 3 atribut, yaitu ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan ID pelanggan. ID pemesanan merupakan primary key, sedangkan ID pelanggan sebagai foreign key. Di bawah ini ada tabel 5 struktur tabel pemesanan. Nah, yang keenam itu rancangan tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan merupakan tabel untuk menyimpan data dari detail pemesanan produk yang akan dibeli. Tabel ini memiliki 4 atribut, yaitu ID detail pemesanan, ID pemesanan, ID produk, dan jumlah.
ID detail pemesanan merupakan primary key, sedangkan ID pemesanan dan ID produk sebagai foreign key. Di sini ada struktur tabel 6 detail pemesanan. Nah, yang ketujuh yaitu tabel pembayaran. Tabel pembayaran merupakan tabel untuk menyimpan data dari pembayaran produk yang akan dibeli. Tabel ini memiliki 4 atribut, yaitu ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal pembayaran, total bayar. ID pembayaran merupakan primary key, sedangkan ID pemesanan sebagai foreign key. Bisa kita lihat di bawah ini ada tabel 7 struktur tabel pembayaran. Nah, selanjutnya desain relasi antar tabel akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan desain relasi antar tabel. Di sini terdapat 7 tabel, yaitu tabel produk, produk kategori, kategori produk, pelanggan, pemesanan, pembayaran, dan detail pemesanan. Di mana di sini pada tabel produk kategori memiliki relasi dengan tabel produk, yaitu pada kolom ID produk. Dan pada tabel produk kategori ini memiliki relasi juga terhadap tabel kategori produk, yaitu pada kolom ketiga yaitu ID kategori. Lalu pada tabel pemesanan memiliki relasi terhadap tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan. Dan di sini pada tabel pembayaran memiliki relasi dengan tabel pemesanan, di mana pada kolom ID pemesanan. Dan yang terakhir yaitu pada detail pemesanan memiliki relasi dengan tabel produk, di mana di sini pada kolom produk, dan pada tabel ini juga terdapat relasi dengan tabel pemesanan, yaitu pada kolom ID pemesanan. Ya, sekian. Saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, itulah tadi penjelasan tentang desain relasi antar tabel. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.